Halo semuanya, Sekolah Sahabat Primary kita adalah pelajaran ke-13, judulnya Hosana. Ayat hafalannya terdapat di dalam Yohanes 12 ayat 13. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Pekabarannya, aku menyembah Tuhan ketika aku memujinya. Pernahkah temanmu melakukan sesuatu yang tidak biasa? Sesuatu yang mereka tidak pernah lakukan sebelumnya? Dalam cerita Alkitab hari ini, Yesus siap memasuki Yerusalem. Dia sadar dia segera menghadapi kematiannya. Dan dia melakukan sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Yesus dan muridnya dalam perjalanan mereka ke Yerusalem, dia bicara kepada dua muridnya, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadaku, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan. Lalu mereka melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu murid-murid menuntun keledai itu kepada Yesus. Mereka membentangkan pakaian mereka di atas keledai itu, dan dia duduk di atasnya. Yesus mengikuti adat istiadat Yahudi bagi bangsawan yang memasuki kota. Keledai seperti itu adalah tunggangan para raja Israel pada tahun-tahun sebelumnya. Bertahun-tahun sebelumnya, Zakaria telah menubuatkan mengenai hal itu. Dia menuliskan bahwa Mesias akan menunjukkan dirinya kepada orang di Yerusalem dan bahwa dia akan mengendarai keledai muda. Zakaria 9 ayat 9. Orang-orang mengetahui nubuatan itu. Tidak beberapa lama setelah Yesus duduk di atas keledai, murid-murid dan yang lainnya mulai berseru. Orang-orang meninggikan dia sebagai Mesias, Raja mereka. Murid-murid meletakkan jubah mereka di hadapan Yesus untuk dilalui oleh keledai. Ketika orang-orang melihat apa yang sedang terjadi, mereka mulai berseru dan meletakkan jubah mereka juga. Bersama dengan murid-murid mereka berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Banyak orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Paskah adalah waktu untuk mengingat bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir pada masa lalu. Banyak di antara orang-orang ini tidak pernah mendengar tentang Yesus. Mereka menyaksikan kerumunan orang di sekitar Yesus dan bertanya tentang Dia. Dalam cara ini, mereka mempelajari tentang Yesus. Dan mereka bergabung dalam parade pujian yang besar itu juga. Yang lain dalam kerumunan itu mengetahui tentang Yesus. Mereka mengetahui mengenai orang-orang yang dia telah sembuhkan atau bangkitkan dari kematian. Jadi, sekumpulan besar orang mengikuti Yesus, menyerukan pujian kepadanya ketika dia memasuki Yerusalem. Tetapi para pemimpin Yahudi tidak menyerukan pujian. Mereka merasa iri kepada Yesus. Mereka mencoba mendiamkan orang-orang, tetapi mereka tidak bisa. Jadi mereka berteriak marah kepada Yesus. "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Lukas 19 ayat 39 dan 40. Dia mengatakan kepada mereka bahwa adalah baik dan benar jika orang-orang memuji Dia sebagai Tuhan,
Dan jika orang-orang tidak melakukannya, maka ciptaannya akan melakukannya. Ketika parade itu berakhir, murid-murid Yesus menjadi bergairah dan senang. Mereka benar-benar berpikir bahwa Yesus akan menjadi raja mereka yang berkuasa dan akan menguasai Israel. Mereka masih belum mengerti bahwa Dia akan segera mati bagi mereka. Tetapi untuk satu hari itu, Yesus membiarkan orang-orang memperlakukan Dia sebagai raja. Dia membiarkan mereka berseru, "Hosana! Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Dalam cara ini, mereka memperlihatkan kasih dan rasa hormat mereka. Ketika kita memuji Yesus hari ini, kita juga menyembah Dia sebagai Raja dan Juru Selamat kita. Dia layak untuk disembah.